Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia. Perkenalkan, saya Wawan Eko Yulianto, CGP 9 dari SMP Negeri 3 Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik membahas pentingnya mengintegrasikan supervisi akademik dengan prinsip-prinsip coaching untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan profesional guru dan memaksimalkan dampak dari proses supervisi. Coaching dalam supervisi akademik memberdayakan guru untuk mengambil peran aktif dalam pengembangan mereka dengan fokus pada tujuan dan tindakan. Keterampilan komunikasi efektif seperti kemampuan mendengarkan dengan empati dan mengajukan pertanyaan yang membangun merupakan kunci untuk memperdalam pemahaman dan memberikan dukungan proses coaching. Proses coaching dalam supervisi akademik mengarah pada pengembangan rencana aksi konkret untuk membantu guru menerapkan perubahan yang signifikan dan mengambil tanggung jawab yang konkret dalam pengembangan kompetensi mereka. Setelah mengikuti pembelajaran coaching untuk supervisi akademik, terdapat beberapa pemikiran reflektif yang dapat diutarakan. Pada awalnya, saya merasa agak kesulitan untuk memahami materi pembelajaran coaching untuk supervisi akademik karena memang tergolong baru bagi saya. Namun, seiring berjalannya waktu dan adanya penjelasan yang lebih mendalam dari fasilitator dan instruktur, saya mulai memahami dan merasa tertarik dengan materi tersebut. Selama mengikuti proses belajar coaching untuk supervisi akademik, terkadang saya merasa cemas dan khawatir apakah saya dapat memahami materi dengan baik atau tidak. Namun, setelah mendapat pemahaman yang lebih baik, perasaan tersebut berubah menjadi rasa antusias dan semangat untuk belajar lebih lanjut. Saya merasa telah cukup baik dalam melibatkan diri secara aktif selama proses belajar coaching untuk supervisi akademik. Saya selalu berusaha untuk fokus dan aktif dalam setiap sesi pembelajaran, serta berpartisipasi dalam diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman saya terhadap paradigma coaching untuk supervisi akademik. Meskipun saya merasa telah cukup baik dalam mempelajari materi coaching untuk supervisi akademik, saya menyadari bahwa masih ada pemahaman yang harus saya tingkatkan. Saya dapat lebih aktif lagi dalam mengajukan pertanyaan berbobot dan mengelola kesabaran dalam mendengarkan dengan rasa, serta dapat lebih cermat dalam membuat catatan dalam proses coaching. Pembelajaran coaching untuk supervisi akademik sangat erat kaitannya dengan kompetensi dan kematangan diri secara pribadi. Dalam proses pembelajaran ini, saya belajar untuk mengembangkan kemampuan komunikasi yang lebih baik sebagai mitra, meningkatkan kepekaan sosial dan kehadiran penuh atau presence, serta mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah secara mendalam. Semua hal tersebut sangat penting dalam meningkatkan kompetensi dan potensi diri baik dalam lingkup akademik maupun profesional. Ketika melakukan coaching untuk supervisi akademik, kita perlu menemukan cara untuk memunculkan pertanyaan kritis yang dapat menstimulus potensi dari mitra atau coachee. Coach perlu memahami kondisi dan kebutuhan coachee sehingga dapat memberikan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan kritis tersebut kemudian perlu digali lebih jauh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan dapat menimbulkan proses kreatif bagi coachee untuk menemukan potensinya dalam menghadapi tantangan yang dihadapinya. Pertanyaan kritis dapat dihasilkan dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang menantang pemikiran mitra coaching. Selain itu, kegiatan coaching juga harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan mengedepankan kolaborasi antara coach dan coachee sebagai mitra dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Coach juga dapat menggunakan teknik mendengarkan dengan rasa, yaitu receive atau menerima, appreciate atau mengapresiasi,
summary atau merangkum, dan ask mengajukan pertanyaan. Teknik mendengarkan dengan rasa perlu latihan secara konsisten sehingga dapat mengembangkan potensi, mengidentifikasi masalah coach dengan lebih mendalam, menstimulus coach untuk menggali potensinya dalam merencanakan aksi untuk pemecahan masalah, serta menuntun coach untuk mengambil tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Melalui kegiatan latihan, praktik, dan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik, terdapat beberapa pemikiran yang dapat saya peroleh. Coaching tentunya harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang lebih personal dan berfokus pada mitra atau coach. CGP, calon guru penggerak, harus menyadari tentang pentingnya memahami keunikan setiap kebutuhan individu atau mitra dalam proses coaching. Hal ini tentunya dapat membantu supervisor akademik dalam melakukan percakapan coaching yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu dan mencapai tujuan yang diharapkan. Penting juga bagi seorang coach untuk menerapkan teknik-teknik presence dan mindfulness yang lebih kreatif dan sesuai dengan keadaan perasaan mitra dalam coaching. Teknik-teknik ini tentunya dapat membantu mitra lebih tenang dan fokus dalam mengatasi emosi yang muncul pada saat proses coaching untuk supervisi akademik. Selain itu, juga akan meningkatkan hubungan interpersonal yang baik antara coach dan mitra dalam proses supervisi akademik. Teknik present, mindfulness, dan hubungan interpersonal akan membantu coach dalam lebih memahami kebutuhan mitra dan dalam menggiring mitra untuk menangani permasalahan yang dihadapinya secara lebih efektif. Hal ini tentunya lebih dapat membantu menggugah self-reflection mitra dalam memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan atau potensinya. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan salam bahagia.